الهادي أجمل ذكرى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين علمنا التأويل. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قراءة الفاتحة لهذا المؤلف ولمؤسسي هذه المدرسة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم السائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال رحمه الله تعالى wa'lam annahu yajibu 'alal aba'i wal ummahati 'ala sabili fardhil kifayati ta'limu auladihim at-taharata was-salata was-sa'ira syara'i. Wa'lam, ketahuilah. Sudah ketemu? Wa'lam, ketahuilah bahwasanya wajib atas para bapak dan ibu alal aba'i wal ummahat ala sabili fardhil kifayah, wajib bagi para bapak dan ibu dengan jalan fardu kifayah. Apa yang wajib? Mengajarkan anak-anak mereka. Yang diajarkan apa? At-taharata was-salata was-sa'ira syara'i', bersuci, sholat dan syariat-syariat yang lain. Ini adalah hal yang wajib bagi setiap orang ketika sudah memiliki beban atau yang dikenal dengan istilah mukallaf. Kalau sudah mukallaf, ini semua wajib pada diri seseorang, tidak boleh ditinggalkan. Begitu juga namanya thaharah. Thaharah ini adalah hal yang wajib. Karena dalam Ta'limul Muta'allim juga disebutkan li'anna ma yatawassalu ila iqamatil fardi yakunu fardan wa ma yatawassalu ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Ini jembatannya. Orang melakukan sholat harus dengan bersuci dulu. Sholat itu wajib, sholat itu menjadi sah, dan sudah melaksanakan daripada beban, kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, baru dikatakan sah kewajiban tersebut kalau sudah melewati bersuci dulu. Karena sesuatu yang menjadi perantara untuk melaksanakan yang wajib itu hukumnya juga sesuatu yang menjadi perantara atau sebab seseorang bisa melaksanakan yang wajib atau fardu itu, maka hukumnya juga wajib dan fardu. Sekarang sholat hukumnya wajib, tapi orang itu baru sah sholatnya harus bersuci dulu. Maka bersuci ini juga
hukumnya wajib. Contoh yang sederhana, kalau kita mau melakukan haji, haji itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Kalau sudah mampu maka wajib, tidak boleh ditinggalkan. Tapi haji itu baru bisa dilakukan harus sampai di kota Mekah. Masa bisa lakukan haji di sini? Bisa melakukan haji di sini. Ada di situ di bagian Jenepri ada Ka'bah, ada Jabal Sur, Safa Marwah, terus ada tempat melontar itu. Boleh di sana kita lakukan haji. Maka haji itu bisa dilakukan di mana? Di Mekah saja. Maka untuk sampai di Mekah itu berarti harus adanya perjalanan, memakai pesawat. Maka perjalanan ini juga hukumnya wajib. Karena tanpa ada perjalanan maka kita tidak bisa sampai di Mekah dan tidak bisa melaksanakan haji itu sendiri. Makanya itu kaidahnya, li'anna ma yatawassalu ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Sesuatu yang menjadi perantara atau jembatan untuk melakukan yang wajib maka hukumnya wajib juga. Kemudian salah satunya ya wudu. Taharah itu wudu. Wudu, kita melakukan sholat harus harus sebelumnya melaksanakan wudu dulu. Tanpa wudu maka sholatnya juga tidak akan sah. Nah, inilah yang harus diketahui oleh setiap orang. Lebih-lebih kita ketika kita memiliki seorang anak yang hampir mukallaf, mendekati mukallaf atau baligh, maka itu wajib bagi setiap orang. Karena jangan sampai kita itu termasuk di antara orang-orang yang mendapat hukuman dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya ada hadis Rasulullah yang menjelaskan ketika suatu saat Rasulullah itu berjalan di satu kuburan, marra Rasulullah biqabraini. Kemudian ada suatu saat Rasulullah berjalan di dua kuburan. Kemudian Rasulullah mengatakan ketika melihat dua kuburan tersebut, innahuma la yu'azzabani. Sesungguhnya mereka berdua yang ada di kuburan ini disiksa. Kata Rasulullah. Salah satunya penyebabnya adalah karena kencing. Karena kencing. Berarti itu kan ada hubungannya dengan bersuci. Bagaimana cara bersuci yang baik? Bagaimana cara bersuci menghilangkan najis yang ada pada badan kita sehingga ibadah yang kita lakukan itu menjadi sah. Salah satu sabda Rasulullah ketika melihat dua kuburan tersebut, Rasulullah mengatakan dua-duanya ini disiksa. Salah satunya penyebabnya adalah tidak bisa menjaga diri dari kencing. Kalau dalam sabda Rasulullah yang lain, istanzihu minal baul fa inna amatan nasi minhu. Bersihkanlah diri kalian dari kencing, karena umumnya kebanyakan orang itu disiksa karena kencing, dari kencing. Maksudnya apa? Ketika kencing dia tidak melihat, dia tidak memperhatikan apakah bekas kencingnya itu mengenai badannya, mengenai pakaiannya, ya, atau mengenai tempat dia sholat dan sebagainya. Sehingga kalau dia melakukan sholat berarti membawa najis. Bisa diterima apa enggak? Enggak bisa. Maka itu dia. Maka di sini sangat-sangat penting sekali yang namanya taharah. Ini sebagai pembuka daripada ibadah itu. Apakah ibadah itu diterima oleh Allah atau tidak? Dan maka di mana-mana kalau dalam ilmu fikih itu menjadi permulaan dalam pembahasan fikih itu diawali dengan taharah, bersuci sebagai miftahnya.
Miftahu kulli ibadah. Kemudian salat dan syarat-syarat yang lain. Wa mu'natu ta'limihim fi amwalihim, dan biaya mengajarkan anak-anak itu dari harta-harta mereka. In kana lahu malun, jika mereka memiliki harta, misalkan anak-anak itu sudah punya harta, misal kode-kode beli pegawaian atau memang mungkin dari warisannya, itu kita pakai untuk membiayai pendidikan anak tersebut. Makanya di sini dikatakan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu tidak harus seorang ibu atau bapak yang mengajarkan. Bisa kita serahkan ke pondok pesantren, para guru-guru ngaji. Itu kita lepas di sana, itu sudah menggugurkan kewajiban kita. Dan di sini dikatakan wajib bagi para bapak dan ibu. Apa yang wajib? Mengajarkan anak-anak mereka tentang bersuci dan sholat. Tapi hukumnya fardu kifayah. Berarti bolehlah kita suruh orang lain, ustadz, ustazah, kiai, tuan guru, kita masukkan ke pondok pesantren. Lebih-lebih pondok pesantren Nurut Thalibin, biar tahu berbentan dengan bersuci, cara sholat, dan sembarangan. Dan biaya mereka itu dari harta mereka, jika mereka punya harta. Fa'illam yakun fa fi mali abaihim. Maka jikalau mereka tidak punya harta, maka dari harta bapak-bapak mereka. Dek man bedui pegawai, dek mana warisan, dek mana apa-apa. Kalau bapaknya punya, maka dari harta bapaknya untuk biaya pendidikannya. Fa illam yakun fa fi mali ummahatihim. Kalau tidak juga dari bapaknya, karena bapaknya juga ya melarat, miskin, fakir, darah pegawaian, ya, dia berdua apa-apa, enggak berdua tengkengnya doang, menikah. Maka jikalau itu terjadi, maka dari harta ibunya, amun ibunya juga, amun inaknya itu kaya, punya harta. Untuk apa ini? Untuk apa? Untuk biaya pendidikannya. Fa illam yakun fa fi baitil mal. Maka jika kedua-duanya dari bapaknya enggak ada, dari ibunya enggak ada, dari harta anaknya juga enggak ada, maka dari baitul mal, ya. Baitul mal, kalau yang sekarang baitul mal itu diistilahkan dengan baitul mal, baitul mal wat tamwil, ya, yang dikelola oleh swasta, bukan negeri, bukan negara yang mengelolanya. Baitul mal. Walau pada zaman Rasulullah baitul mal sudah ada, tapi baitul mal pada masa Rasulullah itu tidak pernah ada simpanan. Baitul mal itu maksudnya adalah tanggung jawab suatu pihak untuk mengelola harta yang didapatkan dari pengeluaran negara atau dari ghanimah dan sebagainya. Itu baitul mal. Tapi kalau baitul mal pada zaman Rasulullah itu ada istilahnya, tapi kalau dicari di baitul mal itu tidak pernah ada, karena setiap kali ada ghanimah, setiap kali ada harta yang didapatkan dari perang langsung dibagi, tidak ada yang tersisa di situ sampai pada zaman Khulafaur Rasyidin, begitu terus, karena yang mereka prioritaskan adalah keadilan dan pembagian secara merata, mereka semua makmur. Tapi kalau zaman dinasti kayak dinasti Umayyah itu udah beda. Itu dikelola langsung oleh negara dan tanpa diketahui oleh rakyat sendiri. Tapi kalau sekarang baitul mal itu dikelola oleh swasta, bukan negara. Nah itu, jika tidak ada dari harta bapak, ibu dan anak itu sendiri, maka dari baitul mal.
Fa illam yakun fa ala aghniya'il muslimin. Kalau tidak ada dari Baitul Mal, maka dari harta-harta orang-orang muslim yang dermawan. Ya maraji Jumar teh. Ngending tuh. Ngending bantuan ke anak milih sekolah nih lagu dari kepeng. Ya, orang-orang dermawan, orang-orang kaya yang dermawan. Minta bantuan mereka. Faedah. Idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, apabila ditanya, seseorang bertanya kepadamu, lima wajaba 'ala sabiyyi gharamatul mutlafati. Kenapa seorang anak itu wajib dikenai denda perusakan? Jika seorang anak melakukan kejahatan misalkan ya, tindak pidana kriminal atau merusak, maka wajib di sana ada denda pengerusakan mutlafat ya, berasal dari kata talafa itu merusak. Kenapa seorang anak itu wajib dikenai denda pengerusakan? Wa qad qala al ulama bi rafil qalami anhu, sedangkan ulama berkata atau menjelaskan bahwa anak itu terangkat dari beban, terangkat penanya untuk ditulis dia itu mendapatkan dosa. Kan begitu kan? Anak itu sebelum balik kan tidak punya dosa kalau dia melakukan dosa lah. Melakukan sesuatu yang akan menyebabkan dia berdosa, maka anak itu masih bersih. Dosanya kemana? Ya ke orang tuanya. Kenapa anak itu harus mengeluarkan wajib dikenai denda, sedangkan ulama mengatakan bahwa anak tersebut ya diangkat dari kolam, diangkat dari pena, diangkat dari beban, tidak berdosa. Maka jawabannya qultu, saya mengatakan, mu'allif di sini, al-aqlamu salasatun. Pena itu ada 3. Al-aqlamu salasatun. Pena itu ada 3. Qalamus sawabi, pena yang tertulis di sana mendapatkan ganjaran. Pena yang menulis ganjaran. Qalamul iqabi, pena hukuman. Wa qalamul mutlafat, pena pengerusakan. Fa qalamus sawabi maktubun lahu, pena ganjaran itu tertulis untuknya, mendapatkan pahala untuknya. Wa qalamul iqabi marfu'un anhu, pena hukuman itu diangkat darinya. Wa qalamul mutlafati maktubun alaihi, dan pena pengerusakan itu tertulis atasnya, tertulis mendapatkan hukuman atasnya. Wa min hadiyah, diantaranya adalah kalau seorang anak itu melakukan pengerusakan, maka dendanya adalah diat. Diat itu ganti rugi. Wa kadzalikal majnunu wan naimu, demikian juga orang gila dan orang tidur, begitu juga. Illa anna qalamas sawabi wal iqabi marfu'ani anhuma. Hanya saja pena ganjaran dan hukuman itu terangkat darinya. Maksudnya di sini pembebanan kepada seorang anak itu tidak ada. Beban seorang anak itu tidak ada. Beban untuk melakukan ibadah itu kan belum ada sampai dia balik. Makanya anak itu walaupun tidak melakukan sholat tidak berdosa kan?
Makanya di sini dikatakan qalamus sawabi maktubun lahu. Pena ganjaran itu tertulis kalau dia melakukan sesuatu yang baik. Wa qalamul iqabi marfu'un anhu. Hukuman bagi seorang anak itu bagi tiga ya, anak, gila dan tidur. Ya, tiga orang ini akan terangkat dari hukuman jika dia melakukan kesalahan. Maka orang gila enggak melakukan sholat, enggak dihukum, enggak disiksa, gitu, iqab. Tapi kalau dia melakukan sesuatu pengerusakan, misalkan membunuh dan sebagainya, maka di sini ada diatnya, ada hukumannya, dendanya. Tidak semuanya terangkat, tidak semuanya dibebaskan, ya. Maka di sini dikatakan kan, qalamus sawab, untuk pena pahala ganjaran itu tertulis untuknya. Kemudian kalau pena hukuman itu diangkat darinya siksa. Tapi kalau kalau pena pengerusakan, maka itu tertulis atasnya alaihi, yaitu menunjukkan kepada hal yang tidak baik. Min hadiyah, diantaranya adalah diat. Wa amal qisas wal haddu fala yajibani alaihim. Maka adapun qisas dan had itu tidak wajib atas mereka. Li adamil tizamihim lil ahkami qala. Di sini maksudnya adalah diatnya saja. Jika seseorang, misalkan seorang anak membunuh, maka di situ dia wajib mengeluarkan diat. Makanya di sini dikatakan kenapa seorang anak itu wajib mengeluarkan denda pengerusakan. Karena jawabannya di sini pena tersebut atau pembebanan tersebut ada 3. Pena ganjaran, pena pahala, artinya sesuatu yang dilakukan itu akan tertulis dalam catatan buku kebaikannya, itu mendapatkan pahala. Dan kemudian qalamul iqab, pena hukuman, bahwasanya seseorang anak atau orang gila atau orang tidur ketika melakukan sesuatu yang salah atau yang mendatangkan dosa, maka marfu diangkat, tidak ditulis di dalam catatannya. Tapi qalamul mutlafat, pena pengerusakan, maktubun alaihi, maka itu tertulis maktubun alaihi, mendapatkan denda. Kalau seorang anak atau orang gila atau orang tidur itu melakukan suatu pengerusakan, misalkan membunuh dan sebagainya, maka di situ wajib dia kena denda. Tapi terangkat dari hukuman, terangkat dari dosa. Misalkan anak itu membunuh, dia kalau hukumannya terangkat, tidak ditulis, tidak tercatat dalam catatan keburukan, tidak. Tapi karena dia sudah melakukan pembunuhan, maka anak itu wajib kena denda. Dan dendanya itu adalah diat. Dia itu ganti rugi. Nah, adapun qisas dan had. Qisas itu kan hukum yang setimpal. Hukum setimpal. Qisas itu misalkan kalau membunuh, maka hukumannya juga dibunuh. Itu hukum setimpal, qisas. Dan had. Itu had adalah hukuman yang sesuai dengan nas Al-Quran. Itu ada qisas, ada had,
ada takzir namanya. Kalau had itu hukuman yang sudah ditentukan di dalam nas Al-Quran. Seperti orang berzina. Orang zina itu hukumannya bagaimana? Dicambuk. Kalau belum menikah. Kalau sudah menikah, maka dirajam. Itu kan sudah ada di dalam Al-Quran. Itu namanya had yang sudah dijelaskan, yang sudah tertulis di dalam nas. Qisas itu adalah hukuman setimpal. Tapi kalau takzir adalah hukuman yang dikeluarkan oleh negara, hukum negara yang tidak ada dalam nas Al-Quran. Lebih dominan kepada hukum negara sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan oleh negara tersebut. Fala yajibani alaihim, maka tidak wajib atas mereka. Mereka di sini maksudnya siapa? Anak, orang gila dan orang tidur. Maka tidak wajib keduanya qisas dan had. Li adamil tizamihim, karena tidak ada kewajiban buat mereka, tidak ada pengharusan lil ahkami terhadap hukum. Qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, rufi al-qalamu an salasatin. Qalam tersebut, pena itu terangkat dari 3 orang. Anin naimi hatta yastayqiza, dari orang tidur sampai dia terbangun. Wa anis sabi hatta yahtalima, dari orang anak kecil hingga dia balik. Wa anil majnuni hatta yaqila, dan dari orang gila sampai dia sadar, ya, sampai dia tidak gila lagi. Jadi pena itu terangkat dari tiga orang. Orang yang tidur hingga dia terbangun. Makanya orang yang tidur sampai molor lewat waktu subuh kena dosa apa enggak? Kan di sini qalamul iqab marfu'un. Pena hukuman itu terangkat. Orang yang tidur dari subuh dikenal dengan Herman ngantuk, dia tidur terus, ya. Tidur dari sebelum subuh, enggak sholat subuh sampai jam 7 udah lewat waktu subuh. Dosa apa enggak? Enggak dosa. Kita lihat sebabnya. Kalau misalkan pada malamnya kewajibannya dia harus belajar, misalkan ada di pondok, kemudian kewajiban di pondok itu harus belajar dari Isya sampai jam 3 misalkan, ya. Enggak tidur sampai setelah jam 3 baru tidur karena kelelahan, kecapean akhirnya, tapi di dalam hatinya sudah ada azam, sudah ada ketetapan hati, pokoknya saya bangun jam 5 waktu azan. Tapi ternyata setelah bangun dia bangun keluar dari waktunya, maka itu ya tidak tercatat lah. Kan di sini orang tidur hingga dia terbangun, yang dalam keadaan tidak sadar. Tapi kalau sebabnya dari Isya sampai jam 3 dia main PS sama temannya, gara-gara ndak menang-menang, akhirnya dia nggak tidur harus menang sampai jam 3 nggak menang-menang gitu kan, main bola misalkan di situ, main PS, tadinya PS, PlayStation, ya, di depan TV aja dari jam 8 sampai jam 3 mau subuh, akhirnya jam 3 ngantuk tidur, bangunnya jam 8, dosa apa enggak? Dosa, karena yang dikerjakan yang enggak. Jadi akan terangkat itu tergantung melihat daripada sebabnya. Maka itu terangkat dari pena. Orang tidur sampai, anak kecil sampai balik. Kemudian orang gila
sampai dia sadar. Nah, kalau kalian mau bebas dari hukuman, bebas dari dosa, silahkan. Gila aja, mau gila? Atau mau terus aja tidak jadi anak kecil? Mau jadi anak kecil? Anak kecil itu yang kurang akalnya. Nah, nanti pantok pakai palu biar jadi anak kecil. Ayanan ya. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi. Diriwayatkan dari Abu Dawud dan Tirmizi. Fal muradu bil qalami, maka yang dimaksudkan dengan qalam atau pena di sini adalah qalamut taklif duna qalamid dhamani. Yang dimaksudkan dengan pena di sini adalah pena pembebanan, bukan pena jaminan. Pembebanan. Jadi pembebanan seorang itu terangkat, bebas dia. Orang itu tidak dibebankan, maksudnya. Rufi al-qalam, orang itu tidak dituntut, orang itu tidak mendapatkan dosa, orang itu tidak dibebankan, tidak diwajibkan. Yang tiga itu tidak diwajibkan, tidak ada kewajibannya. Makanya di sini kolam di situ maksudnya adalah pena pembebanan, bukan pena jaminan. Li'annahu min khitabil wad'i, karena itu termasuk daripada khitab al-wad'i, khitabul wad'i. Khitab al-wad'i, khitab itu ada dua, khitabut taklif, ada khitabul wad'i. Sebabnya ini pelajaran usul fikih. Ada khitab itu ada dua, khitabul wad'i, ada khitabut taklif. Khitab itu artinya titah, firman Allah atau hadis Rasulullah yang di situ ada perintah, ada atau pilihan. Makanya khitabut taklif itu ada 5 hukumnya, ada wajib, ada sunnah, ada haram, makruh, mubah. Itu masuk kepada khitab taklifi. Firman Allah yang menuntut seseorang itu melakukannya atau memilihnya. Makanya di situ ada 5. Kalau khitabul wad'i itu adalah perintah firman Allah Subhanahu wa taala yang di situ seseorang dituntut untuk melakukannya dengan melihat adanya sebab, syarat atau fasid di situ. Syarat, sebab, mani' itu usul fikih itu. Sedikit-dikit lah meskipun kalian enggak paham. Maksudnya di sini khitabul wad'i itu memiliki tuntutan perintah Allah Subhanahu wa taala itu dilihat dari sebabnya. Ada hubungannya dengan khitabut taklif. Ada sebab, ada syarat, ada mani'. Contohnya, seorang melakukan kewajiban, kalau khitabut taklif puasa Ramadan. Khitabut taklif itu masuk ke puasa Ramadan itu masuk ke khitab taklifi, pembebanan. Karena seseorang itu wajib melakukan puasa di bulan Ramadan. Khitabul wad'inya sebab, ya. Sekali lagi firman Allah yang menuntut seseorang untuk melakukannya dengan melihat sebab, syarat dan mani'nya. Maka kewajiban seseorang melakukan puasa di bulan Ramadan itu melihat sebabnya dulu, kapan? Karena tidak semua bulan itu wajib puasa Ramadan. Kapan itu puasa Ramadan wajib? Masuk bulan Ramadan. Maka sebab di situ itu namanya khitabul wad'i. Sebab masuknya bulan Ramadan, maka seseorang wajib melakukan puasa Ramadan. Itu namanya khitabul wad'i. Puasanya itu namanya khitabut taklif. Ini namanya ya khitabul wad'i, istilah usul fiqh. Fa yajibu dhamanul mutlafat, maka wajib dia untuk mendapatkan jaminan pengerusakan. Ya, wajib untuk
jaminan pengerusakan. Karena di situ ada sebabnya. Itu dia sekali lagi masuk kepada khitabul wad'i. Karena sebab dia melakukan pengerusakan, maka di situ dia dikenakan denda. Waddiyatu alaihim, maka diat itu wajib atasnya untuk dibayar min malihim, dari hartanya, bi khilafil qisas wal had, berbeda dengan qisas dan had, karena qisas dan had itu tidak ada, tidak dikenakan. Yang dikenakan cuman diat, denda, ganti rugi. Kan gitu pilihannya. Kalau seseorang misalkan membunuh, ya, ini termasuk di antara kekhususan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adanya diat. Kalau orang dulu melakukan bunuh, ya bunuh tanpa ada diat. Sekarang kita ada diat, ya, ada ganti rugi. Tidak harus dengan dibunuh. Hanya saja kalau misalkan seorang keluarga yang dibunuh tersebut memberi maaf, ya, memberi maaf. Yang diberi maaf juga harus dengan membayar diat. Faman ufiya lahu min akhihi, apakahnya di situ? Faman ufiya lahu min akhihi fattibaun bi ihsan, apa katanya? Atau kama qala Allah taala, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faslun syurutu ijza'il hajari samaniyatun, syarat tercukupnya batu untuk melakukan istinja. Mana di sini faslunnya? Enggak ada. Faslun harusnya. Faslun fi bayan istinja bil hajari. Ada di situ? Ya, di sini enggak. Faslun fi bayani istinja'i bil hajar. Faslun fi bayanil istinja'i bil hajar. Pasal menjelaskan tentang bersuci dengan memakai batu. Kalian pernah pakai batu? Hah? Ini harus ini, ya. Biar nanti kalau dipraktekkan ketika musim kemarau, kalian mungkin ada di daerah yang kurang airnya, ya. Siapa-siapa di sini yang desanya kekurangan air terus? Ya, Sembalun. Peraya termasuk peraya kering di sana, ya. Atau di mana saja, ya. Kalau misalkan di situ nggak ada air, maka bisa dipraktekkan ini. Itulah fungsi kalian untuk belajar di pondok pesantren. Jangan nanti udah belajar seperti ini terus nggak memperhatikan, pas tiba-tiba ketika nggak ada air mau bersuci, nggak ada air, yang ada cuman batu misalkan di situ, aneh. Ya tuh nyesal terus. Ya Allah nyesal kan dia dengan abah, dia simak abah lah berbicara dengan berstinja pakai batu, dia paham. Maka perhatikan di sini, ya, pasal menjelaskan tentang istinja memakai batu. Istinja'a yastanji'u, istinja yastanji, istinjaan, istanja yastanji, istanja yastanji, istinjaan. Berasal dari kata naja, yanju, najwun itu tai, najwun itu kotoran. Makanya istinjaun atau istanja itu ghasala maudi'an najwi, membasuh tempat tai, membasuh tempat kotoran. Istanja. Najwu itu tai. Najwa, kalau najwa ada alif bengkoknya itu beda lagi, rahasia. Makanya hati-hati kalian kalau mau buat nama. Ya, Muhammad Najwun katanya. Astagfirullahaladzim, itu kalau diartikan Muhammad Tai jadinya kan.
Najwa, kalau najwa itu ada alif bengkok ya. Iya. Itu kalau itu ya beda artinya. Bagus kalau itu ya, rahasia. Tapi kalau tanpa ya itu tanpa alif bengkok itu baru artinya, makanya istinja. Ada beberapa istilah istinja itu bisa memakai air dan batu. Kalau istijmar itu khusus pakai batu. Syurutu ijza'il hajari samaniyatun, syarat istinja memakai batu itu ada 8. Samaniyatun fi bayanil istinja'i bil hajar, di dalam menjelaskan istinja atau bersuci dengan memakai batu. Wa huwal musamma bil mutahhiril mukhaffif, yaitu istinja dengan memakai batu itu dinamakan dengan mutahhiril mukhaffif, yang mensucikan, yang meringankan. Caranya meringankan, ringan. Yang mensucikan, yang meringankan. Yang meringankan dari air kencing dan kotoran yang keluar dari dubur atau pantat. Wa amal ma'u fahuwal mutahhirul muzilu. Adapun air itu adalah istinja yang mensucikan, yang bisa menghilangkan. Kalau memakai istinja memakai batu, mutahhiril mukhaffif, yang mensucikan, yang meringankan. Adapun air adalah yang mensucikan, yang menghilangkan, yang bisa menghilangkan. Karena kalau memakai batu saja, batu itu hanya menghilangkan ainnya. Ain itu yang bisa terlihat zat kotoran tersebut. Ya, kotoran itu bisa menghilangkan zat kotoran itu, ain kotoran itu. Tapi tidak bisa menghilangkan bekasnya, baunya tidak bisa. Tapi itu sudah dikatakan suci. Yang penting ainnya itu. Tahu kan ainnya? Misalkan ada kuning-kuning kan? Kuning ya. Itu dibersihkan pakai batu sampai tidak ada yang kuning-kuning itu. Cuman bekasnya aja. Bekas ya di sini artinya ya baunya masih ada gitu. Nah, itu sudah dikatakan suci. Makanya di sini mukhaffif, yang meringankan. Batu itu bisa menghilangkan ain tapi tidak bisa menghilangkan bekas. Tapi kalau air, dua-duanya, baik bekasnya, baik zatnya atau ainnya hilang. Jam berapa? Wa yajibul istinja'u 'alal fauri. Allah subhanahu wa ta'ala.